Bertemu lagi dengan saya, Pak Marinsan. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi fisika kelas 10, yaitu tentang dinamika gerak lurus. Ya, pada pertemuan yang kedua kita membahas macam-macam gaya. Pertemuan ketiga ini masih lanjutan dari macam-macam gaya, yaitu gaya sentripetal. Oke ya. Dalam gaya sentripetal ini kita akan membahas 3 poin, yaitu gaya sentripetal itu sendiri. Yang kedua adalah gaya sentripetal pada gerak melingkar vertikal, ya. Yang ketiga adalah ayunan konis, masih juga ada gaya sentripetal. Oke, yang pertama kita bahas tentang gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Contohnya pada gambar ini, sebuah benda diikat dengan tali, terus diputar bergerak ke horizontal, diputar bergerak horizontal dengan kecepatan v ya, ini dengan kecepatan v ya, selalu menyinggung lingkaran ini dengan kecepatan v. Benda ini sebenarnya mau bergerak lurus, tapi karena adanya gaya tegang tali ini ya, talinya tegang, maka diberi gaya ke pusat dengan tegangan tali, dia akhirnya belok ya, belok terus setiap saat dia selalu talinya tegang arahnya ke pusat. Gaya tegang tali inilah menjadi gaya sentripetal. Gaya tegangan tali inilah yang menjadi gaya sentripetal. Jadi sekali lagi, gaya sentripetal itu adalah gaya yang membuat benda selalu bergerak melingkar. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini misalnya mobil, ya. Mobil ini melintasi sebuah lintasan melingkar. Kenapa? Karena ada gaya menuju pusat, ya, menuju pusat. Di sini pusat menuju pusat adalah gaya gesek, gaya gesek, gaya gesek. Kalau jalannya licin, ya, jalannya licin, tidak ada gaya gesek ini, mobil ini tidak akan pernah bisa membentuk lintasan melingkar. Gaya gesek inilah yang membuat ketika setirnya diarahkan untuk melingkar, dia gaya gesek ini bekerja sehingga dia bisa mengikuti arah lintasan melingkar ini. Jadi gaya gesek inilah yang menjadi gaya sentripetalnya, ya. Jadi gaya sentripetal mobil yang bergerak melingkar di jalan ini adalah gaya geseknya. Ya, sekali lagi, gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Dalam hal ini, gaya sentripetalnya adalah gaya gesek antara jalan dan mobil. Coba bayangkan kalau jalannya licin 100%. Apakah mobil ini pernah bisa belok? Tidak akan pernah. Dia akan lurus terus. Nah, dengan adanya gesekan ban dengan jalan, itulah yang menjadi gaya sentripetalnya. Oke, itu contoh yang kedua. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Ini sebuah benda dengan kecepatan v, ya, sebuah benda dengan kecepatan v. Nah, dia bergerak melingkar. Oke, sama seperti gambar 1, gambar 2, maka gaya sentripetalnya selalu tegak lurus dengan v ini, ya. Gaya sentripetalnya selalu tegak lurus dengan v ini. Kalau saja ini misalnya bumi dan matahari, maka gaya sentripetalnya adalah gaya tarik antara bumi matahari, gaya gravitasi. Kalau seperti batu tadi, gaya sentripetalnya adalah tegangan tali, ya. Ada banyak contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, besarnya gaya sentripetal itu dirumuskan adalah massa kali kecepatan kuadrat per jari-jari, ya, per jari-jari. Jari-jari jelas jarak antara lintasan dengan pusat, ya, ini jari-jari. Sekali lagi, gaya sentripetal adalah massa kali kecepatan linearnya di kuadrat bagi jari-jari. Oke, satuannya jelas Newton, ya, dan arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Oke. Itulah gaya sentripetal. Nanti kita akan bahas pada contoh soalnya. Sekali lagi, gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda selalu bergerak melingkar
dan arahnya menuju pusat lingkaran, dan rumusnya adalah F sama dengan mv kuadrat per R. Oke, berikutnya kita akan bahas gerak melingkar vertikal ya. Gerak melingkar vertikal ini seperti ini, vertikal, gerak melingkar, nanti akan kita bahas lebih detail. Dan yang kedua adalah ayunan konis. Bagaimana? Poin berikutnya, gerak melingkar vertikal ya. Perhatikan gambar berikut. Ini sebuah benda bergerak melingkar vertikal ya dengan kecepatan v ya, dengan kecepatan v ini selalu meninggung lingkaran. Oke, maka tali ini akan tegang ya, akan tegang di setiap titik, tentu tegangannya berbeda ya. Kita akan lihat di mana di titik mana tegangannya paling besar. Ingat, gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda selalu menuju selalu membuat lintasan melingkar ya, dan gaya sentripetal itu selalu menuju pusat lingkaran. Misalnya di titik A, oke ya, di titik A, maka gaya sentripetal dipengaruhi oleh dua gaya, yaitu gaya tegangan tali dan gaya berat. Oke, gaya sentripetal ke pusat, jadi yang menuju pusat positif, yang menuju luar negatif, gitu ya. Yang di B, gaya sentripetal dipengaruhi oleh dua gaya, yaitu tegangan tali dan gaya berat yang arahnya sejajar dengan R, yaitu W. Jadi kalau ini theta ya, ini theta, ini juga theta, ini theta, maka ini adalah W cos theta. Oke, di titik C begitu, di titik yang lainnya. Mari kita satu-satu analisa, misalnya di titik A ya, di titik A. Oke, di titik A itu maka gaya sentripetal ya yang menuju pusat sama dengan yang searah dengan gaya sentripetal positif, tegangan tali di A dikurangi W. Oke, gitu ya. Jadi berapa tegangan tali di A adalah gaya sentripetal ditambah gaya berat ya. Jadi tegang talinya ya. Itu di A. Apa gaya sentripetal tadi? Gaya sentripetal rumusnya M V kuadrat per R ya. Ini rumusnya. Itu di titik A. Sekarang kita coba lihat di titik C, ya, di titik C dulu. Jadi A, C dan E dulu kita lihat. Di titik C, lihat. Hanya ada satu gaya yang mempengaruhi gaya sentripetal, yaitu tegangan tali. Karena gaya berat ini arahnya ke bawah. Tidak mempengaruhi tegangan tali, tegak lurus. Tegangan tali dengan gaya sentripetal tegak lurus dengan W ya. Jadi gaya sentripetal di sini sama dengan tegangan tali di titik C. Ya, jadi tegangan tali ini adalah gaya sentripetal. Oke ya. Sekarang di titik E, lihat ada dua gaya yang menuju pusat. Berarti gaya sentripetalnya adalah dua hal ini. Berapa gaya sentripetalnya? Adalah tegangan tali ditambah gaya berat. Jadi tegangan talinya sama dengan gaya sentripetal dikurangi W. Paham ya? Jadi di mana paling tegang talinya? Ya jelas di titik A. Ya. Di mana paling renggang? Di titik E. Sedangkan di titik C tegangan talinya sama dengan gaya sentripetal. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat di titik yang dua ini, titik B. Titik B tadi ada dua gaya yang mempengaruhi gaya sentripetal, yaitu tegangan tali B dan W cos theta. Ini komponen gaya berat yang sejajar dengan gaya sentripetal. Jadi di titik B ya, di titik B maka gaya sentripetal sama dengan T min W cos theta. Jadi tegangan tali ini adalah gaya sentripetal ditambah W cos theta. Paham ya? Seperti itu. Bagaimana dengan di titik D? Satu lagi di titik D. Ini W cos theta, ini theta ini ya, ini theta. Ya, maka ini adalah W cos theta yang arah ke sini. Jadi W cos theta dengan tegangan tali searah, ya, searah. Jadi di titik D itu gaya sentripetalnya adalah tegangan tali tambah W
cos theta. Jadi tegangan talinya adalah gaya sentripetal dikurangi W cos theta. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini tali paling tegang ada di titik A, akan makin renggang talinya ya, makin tidak tegang, paling tidak tegang itu di titik E. Oke, itu tentang gerak melingkar pada vertikal, nanti akan kita bahas soalnya. Kita lanjutkan ke ayunan konis ya, ayunan konis. Poin yang ketiga, ayunan konis, yaitu gerak melingkar horizontal, ya, tapi digantung pakai tali. Jadi benda digantung pakai tali, terus diputar horizontal, jadilah seperti ini. Jadi kerucut ya, ayunan konis kerucut. Jadi ini sudutnya adalah theta. Maka di titik ini kita uraikan, ini adalah gaya berat, ya, ini gaya berat. Ini gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini kita uraikan. Ini adalah T cos theta, sedangkan yang horizontal ini adalah T sin theta, karena tetanya adalah di sini ya. Jadi yang vertikal ini adalah T cos theta, sedangkan yang horizontal ini adalah T sin theta. Oke. Dan kecepatannya adalah selalu meninggung lingkaran ya, kecepatannya selalu meninggung lingkaran. Nah, sekarang kita analisa gaya-gayanya. Sigma Fy pada sumbu Y ya, sumbu Y, maka T cos theta itu sama dengan W ya. T cos theta sama dengan W karena dia stabil, nggak pindah-pindah. Sedangkan pada sumbu X ya, maka hanya satu gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu T sin theta, dan itulah gaya sentripetalnya yang membuat dia bergerak melingkar. Jadi T sin theta adalah gaya sentripetal. Oke, paham ya? Sehingga kalau kita bagikan T sin theta per T cos theta itu akan sama dengan gaya sentripetal dibagi W. W itu adalah mg ya. Sehingga T ini bisa kita coret dan sin per cos itu adalah tangen. Jadi tangen theta sama dengan gaya sentripetal per mg. Paham ya? Oke, jadi sekarang berapa gaya sentripetalnya? Gaya sentripetal sama dengan mg tangen theta. Nah, ini pada ayunan konis. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita uraikan, gaya sentripetal itu kan mv kuadrat per r sama dengan mg tangen theta. M-nya kita coret, maka v kuadrat sama dengan r g tangen theta ya. Jadi v-nya sama dengan akar g RG tangen theta. Oke, ini kita harus paham untuk melihat menganalisis gaya-gaya pada ayunan konis ini. Jadi ada dua kesimpulan tadi, gaya sentripetalnya adalah mg tangen theta dan kecepatannya adalah akar dari RG tangen theta. Kalau ditanya berapa tegangan talinya, oh tinggal dilihat aja. Misalnya ini, berapa tegangan talinya? Adalah gaya berat per cos theta saja ya. Ini dari sini T sama dengan gaya berat per cos theta. Itulah ayunan konis, gerak melingkar vertikal dan gaya sentripetal. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal-soal. Soal nomor 1, sebuah benda yang bermassa 200 gram diikat dengan tali ringan, kemudian diputar secara horizontal. Jadi dia diputar horizontal gini ya, set, kurang bulat ya. Ini talinya ini di bendanya. Jadi ini adalah R, oke, 0,2 kilogram, R-nya 0,6 meter, 0,6 meter ya. Terus omeganya sama dengan omeganya 5 radian per sekon. Oke, pertanyaannya berapa gaya
sentripetalnya. Gaya sentripetal sama dengan M, ini rumus kita tadi, V kuadrat per R. Sedangkan V itu sama dengan omega kali R ya. Jadi M omega kali R kuadrat per R. Jadi ini sama dengan M omega kuadrat kali R. Itulah gaya sentripetalnya. Sehingga kita masukkan nilainya 0,2 ya kali 0,5 kuadrat kali R-nya 0,6 ya, 0,2 kali 25 kali 0,6. Oke, 5 kali 0,6, 3 Newton. Inilah gaya sentripetalnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ya, soal yang kedua, sebuah belokan jalan datar dirancang untuk dilalui mobil dengan kecepatan maksimum 10 meter per sekon ya. Jadi ini sebuah jalan ya, sebuah jalan. Ini mobil datar jalannya. Biasanya kalau jalan belokan itu dibuat miring, tapi kalau ini datar ya. Ini jari-jari lintasannya R ya. Oke. Nah, ini ada V maksimum supaya mobil ini masih tetap berada di lintasannya. Kalau V-nya makin besar dari V max, tentu gaya sentripetalnya makin besar, akhirnya gaya geseknya tidak mampu ya. Gaya gesek ini adalah Fs. Jadi gaya Fs harus lebih besar atau sama dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Kenapa? Kalau gaya sentripetal lebih besar dari Fs, maka dia tidak akan bisa lagi di lingkaran ini karena gaya sentripetalnya maksimum sebesar Fs. Jadi dalam hal ini Fs harus sama dengan gaya sentripetal maksimum ya. Fs harus sama dengan gaya sentripetal maksimum supaya mobil ini tetap ada pada lintasannya. Berapa Fs adalah nu S kali gaya normal ya. Gaya normal, kita tulis gaya normal. Ini sama dengan gaya gesek statis maksimum M V maksimum kuadrat per R gitu ya. Oke, terus nu S kali mg sama dengan mv maksimum kuadrat per R. M-nya kita coret sehingga V kuadrat itu akan sama dengan nu S kali G kali, maaf yang ditanya R-nya ya, sorry. Yang ditanya adalah R-nya, bukan V ya. R sama dengan V maksimum kuadrat per nu R. Oke, V-nya berapa? 10 kuadrat per nu-nya 0,5, R-nya bukan R, maaf, R yang ditanya, ini salah ya. G ini, G. Oke, jadi 10 kuadrat per 0,5 kali G, 10 ya. Oke, ini coret ya. Jadi 10 per 0,5, 20 meter. Jadi jari-jarinya harus 20 meter supaya dengan kecepatan maksimum 10 meter per detik, mobilnya tidak tergelincir. Oke, paham ya? Itu soal yang kedua, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ya. Jika massa benda 100 gram, jari-jari lintasan 2 meter, ini bergerak vertikal ya, bergerak melingkar vertikal, jari-jari 2 meter, sedangkan sudut theta ini 37 derajat, dan kecepatan linier, ini kecepatan liniernya, V-nya sama dengan 10 meter per sekon ya, kecepatan liniernya 10 meter per sekon, kecepatan liniernya 10 meter per sekon, oke? Hitunglah tegangan tali di titik A, B, dan titik P. A, B, dan titik P. Oke, 3 titik saja. Nah, sekarang di titik A ya, di titik A. Oke, perhatikan.
Gaya sentripetal di titik A sama dengan, ya, ingat, yang menuju pusat positif, yang keluar dari pusat negatif. Jadi ini sama dengan T min W. W itu adalah mg, ya. Jadi tegangan talinya sama dengan gaya sentripetal ditambah mg. Oke. Berapa gaya sentripetalnya? M V kuadrat per R tambah mg. M-nya 0,1, ya. V-nya 10 kuadrat, R-nya 2 meter, ya, tambah 0,1 kali 10. Jadi sama dengan 100 kali 0,1, 10 bagi 2, 5, ditambah 1. Jadi 6 Newton, ya, paham ya? 6 Newton. Oke, sekarang di titik B, di titik B. Titik B ini sekarang, titik B. Berapa di titik B? Lihat, hanya ada satu gaya di sini yang sejajar dengan tegangan tali, sedangkan gaya berat ini tidak mempengaruhi tegangan tali karena vertikal, tegak lurus dengan T, ya. Jadi gaya sentripetal sama dengan T, ya, atau T sama dengan gaya sentripetal. Berapa T-nya? Tadi sudah kita dapat di sini. Gaya sentripetalnya tadi sudah dapat. Ini gaya sentripetal, ya. Jadi gaya sentripetal sama dengan 5 Newton. Oke, paham ya? Nah, yang ketiga, bagaimana tegangan tali di titik P? Di titik P, perhatikan ini ada dua gaya pada titik P ini, yaitu tegangan tali dan gaya berat pada arah sejajar dengan tegangan tali. Yaitu ini sudut theta, ini theta, maka ini adalah W cos theta. Oke? Maka gaya sentripetal, ya, gaya sentripetal sama dengan tegangan tali positif dikurang W cos theta. Oke, ya. Jadi sama dengan T-nya sama dengan gaya sentripetal, ya, ditambah W cos theta. Oke, paham ya? Gaya sentripetal tadi sudah dapat di sini 5, ya, 5. W cos theta-nya, W-nya ini mg-nya 1, cos theta, cos 37, ya. Jadi 5 tambah 1, cos 37 itu 0,8. 0,8. Oke. 0,8 jadi 5,8 Newton. Itulah tegangan tali di titik P, di titik B, dan titik A. Oke, mengerti ya? Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Oke, ini soal yang terakhir. Pada ayunan konis ini, ya, panjang talinya adalah 0,5 meter, 0,5 meter, ya. Sudut tetanya 37 derajat. Oke, masanya adalah M. Terus ini adalah jari-jari, ya. Pertanyaannya di sini berapa kecepatan benda dan tegangan talinya. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan, kita cari dulu berapa jari-jarinya. Jadi kalau ini L, ini 37, jari-jarinya ini berapa? Oke, ya. Jadi L per R per L adalah sin 37. Jadi sin 37 derajat sama dengan R per L. Oke, R-nya adalah 0,5. Maaf, R-nya, yang L-nya yang 0,5, ya. 0,5, ini adalah R. Jadi R sama dengan 0,5 sin 37. Sin 37. Sin 37 0,6. Jadi ini adalah 0,3 meter. Itu adalah R. Sekarang kita uraikan gaya tegang tali ini terhadap sumbu Y dan sumbu X, ya. Sumbu Y terhadap dan sumbu X. Pada sumbu Y, ini sudutnya theta di sini. Jadi pada sumbu Y ini T cos theta, ya. Jadi ini adalah T cos theta. Oke, sedangkan ini adalah T sin theta. Oke. T sin theta inilah yang menjadi gaya sentripetal. Oke.
Nah, sekarang pada sumbu X, ya, pada sumbu X, maka T sin theta adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Sedangkan pada sumbu Y, T cos theta adalah mg, ya. Terus kita bagikan T sin theta per T cos theta adalah gaya sentripetal yaitu mv kuadrat per r dibagi mg. Oke, kita coret yang sama, coret, maka tangen theta sama dengan sin per cos itu tangen ya, v kuadrat per gr, sehingga v sama dengan ya, v ini kita akar adalah gr tangen theta. Kita masukkan angkanya, G ini adalah 10, ya. R-nya ini 0,3, tangen 53 itu adalah 3/4, ya, 3/4. Jadi kalau ini 37, ya, tangen 37 ini 3/4, ya. Jadi V-nya sama dengan akar dari 3 kuadrat 9/4 atau sama dengan 3/2 atau 1,5 meter per sekon. Itulah kecepatannya, paham ya? Nah, sekarang berapa tegangan talinya? Tegangan tali itu kita tinggal ambil dari sini saja, dari ini, dari sini ya, dari sumbu Y, yaitu T cos theta sama dengan mg. Jadi tegangan talinya adalah mg per cos theta, yaitu M-nya tadi M-nya tidak diketahui ya, jadi M kali 10 per cos theta-nya, jadi kalau ini 4/5 tadi berarti cos theta-nya 3/4, cos theta 4/5, oke, jadi 0,8 ya. Jadi T-nya sama dengan 10 per 0,8 M atau 12,5 M. Itulah tegangan talinya. Oke, itu soal tentang ayunan konis dari 4 soal yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kalian cukup mengerti. Silahkan kerjakan soal-soal yang lainnya. Sekian pembahasan kita untuk gaya sentripetal, gerak melingkar pada bidang vertikal, dan ayunan konis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.